Aku berdoa kepadamu, Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggup ke kamu berjaga bersamaku 1 jam saja. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya telah tiba. Bangunlah. Orang yang ingin menyerahkan aku sudah datang. Ada apa nih? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan, akulah dia yang kamu cari. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, hingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan.
Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus bagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Oh ya, sudah lama aku menantimu, Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia akan duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu, Yesus? Hei kalian, tidakkah kalian mendengar sebuah penghujatan? Karena itu saudara-saudaraku adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Serahkanlah dan bawalah dia ke Pilatus. Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan-tuduhan dan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau berpikir bahwa aku ini seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala mula yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Siapakah yang kalian kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Jika demikian, apa yang harus kulakukan terhadap Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Bebaskan Barabas.
Yesus, apa yang telah engkau ajarkan? Benarkah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak. Penguasa kami hanyalah kaisar. Dia ingin menghasut, menghina, dia harus dihukum. Kalau tidak, kau bukan sahabat kaisar. Tidak ada. Dia menyatakan rakyat dengan ajaran saya. Kebenaran di Indonesia. Orang apakah dia ini? Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Kini aku baru bertemu dengan engkau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa engkau diam? Ayo, puja dia biar dia percaya. Hormatku padamu, hai raja orang Yahudi. Siapa yang berkuasa? Siapa yang menembakmu? Bawa dia kembali ke Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Segala kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ketermakaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sifat tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang menghina. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Aku tidak mendapati kesalahan apapun terhadap orang ini. Aku akan mencabut dan menyiksa dia. Setelah itu,
dia akan dibiarkan pergi. Dan menurut hukum itu, dia harus mati. Sebab dia mengabdinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan bebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengabdinya raja, dia melawan Kaisar. Nyala dia! Aku tidak bersalah atas segala orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Adililah dia menurut hukum. Ambillah dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau memberilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepada-Mu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Siksa dia! Pergantian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Kita ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hati untuk menerima putusan yang tidak adil itu. Betapa kita kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh, bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi. Ia harus berani menyangkal diri serta memangku salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Jalan bangsat! Ayo bangsat! Jangan terjatuh! Dan bersyukur Tunjukkan mujizat-mujizatmu! Bangun dan pikul kembali salib itu! Engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya.
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga jika kita tak mau bangun. Bila berdoa, ya Yesus, hampir setiap Penantian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Umat yang kirain kan terlalu ke depan ya. Itu akhir padamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa buat engkau menderita. Terima kasih atas segala jeripayamu menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, yang merawat anak-anak seorang diri, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anaknya mengikuti jalan kebenaran, terang, dan surgawi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menebus dunia. Hei, jangan kau lihat, orang ini sudah lebih sekali. Carikan orang lain untuk membantu kita salibnya. Ayo carikan orang lain. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memaafkan salibnya lebih jauh. Ayo bantu dia memikul salibnya. Maka ditahannya seorang yang bernama Simon dari atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, Menang bantumu, ampunilah aku sebab aku tidak layak dekatmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengatakan kami berhubungan sikap kami memang agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Tuhan
sebagai penolongnya yang Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami tahu diri untuk melayani dan mengasihi sesama. Serta memperkuat kami dengan kekuatanmu untuk mewujudkannya. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, melainkan dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain. Baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami mau membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencanamu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ayo minggir, jangan lagi jalannya. Minggir. Ayo dong, jangan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Nanti bangsa orang Yahudi telah terjatuh lagi. Mana bukti satu Oleh Yesus? sucimu, engkau telah Bangun dan pilih kembali salibnya. Yesus ditikam karena kedurhakaan kita. Ia dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segera ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, karena kami membuat salah dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kematianmu masih jauh. Ayo bang, jalan. Bisa jalan. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap lubang. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu
membantu orang yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bagi yang berbatu dan berkilau-kilau menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, tempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan dalam kehidupan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah, sekalipun harus jatuh bangun. Marilah menyelesaikan jalan salib yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah diri. Ampuni kami bila patah semangat. Bangsat, ayo bangun! Hei bangsat, puncak kematianmu sudah dekat. Ayo jalan! Jalan bangsat! Mana mujizatmu? Jalan bangsat! Puncak kematianmu sudah dekat. Hei kau! Dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan patung. Ia menjanji di depan umum. Siapa yang akan mendapatkannya? Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya melimpah tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Yesus harus mengorbankan segala-galanya yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri semua orang, termasuk percucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena dia ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerasukan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang
Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah engkau anak Allah? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Bapa, kau tidak takut kepada Allah? Engkau sama-sama dihukum mati seperti dia. Hukuman kita memang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi dia sama sekali tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Percayalah, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kalian! Apakah Allah adalah untuk menyelamatkan dia? Ya, betul! Aku haus. Lalu mereka memberi ia minum anggur bercampur empedu. Bangsat, ayo! Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Umat dipersilakan berlutut. Apa itu?
Marilah berdoa. Ya Yesus yang maha baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu. Kira-kira 50 kilo beratnya. Bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Umat dipersilahkan berlutut. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah orang berdosa. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia.